Salam, selamat pagi adik-adik. Pagi. Selamat beribadah. Ayo adik-adik yang sudah mandi, cepat-cepat ya, siap-siap menghadap HP-nya atau laptop. Kita sama-sama beribadah pada hari Minggu ini ya. Kalau sudah semua berkumpul di rumah masing-masing, ayo kita ajak bersama-sama memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan. Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan. Ya, ikuti semua ya. Mempersiapkan hatinya untuk beribadah, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan menyembah Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus atas anugerah dan kasih setiamu, Engkau melawat mereka anak-anak ini menjadi fondasi untuk pengabaran Injil ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita lanjutkan pujian ini. Kita akan satu pujian, Yesus sayang semua. Sayang Bapa, sayang Mama.
kita angkat satu pujian. Saya undang adik-adik semua berdiri, ya. Kita menyanyi bareng, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Semua bisa kan? Nah, pasti bisa semua anak-anak kelas kecil sampai kelas tunas, kelas apa? Tengah ya. Batita, kecil, tengah, semua pasti bisa gitu. Ayo kita sama-sama. Semua berdiri ya. Masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terpujilah akan kasih setia Tuhan terhadap anak-anak yang satu ini lagi beribadah, berdiri bersama memuliakan Tuhan, dan mereka saat ini mempersiapkan hati dan pikiran mereka untuk mendengarkan firman. Berkati bupati yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, ya Roh Kudus yang menguasai hari ini ya Tuhan, dan kepada anak-anak sekolah minggu mereka dapat menerima dan menjadi saksi akan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus berkatilah ya Tuhan, kami menyerahkan firman-Mu hari ini ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Amin. Terima kasih Pak Martinus. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, semua sehat? Nah, anak-anak ini sudah mulai libur, semua pasti naik kelas ya, dan semakin semakin semangat untuk belajar, untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau liburan, walaupun masih di rumah, jangan sedih ya. Di rumah juga anak-anak bisa berkreasi, bisa buat mainan, bisa buat apa ya, yang baik. Tetap bersyukur, semua boleh memasuki tahun ajaran baru. Nah, anak-anak, minggu lalu kita sudah mendengar cerita tentang Bapak Filipus yang ditolong oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, bertemu dengan Bapak bendahara dari Ethiopia. Dan Bapak ini membaca firman Tuhan tetapi tidak tahu, dan akhirnya Tuhan memimpin Bapak Filipus untuk menceritakan firman Tuhan itu sehingga Bapak bendahara Ethiopia dibaptis. Kenapa seperti itu? Diberitakan juga di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Tuhan Yesus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Nah, anak-anak, kita harus bersyukur. Karena apa? Ya, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti akan diselamatkan. Nah, anak-anak, itu juga ya. Kalau kemarin itu, Bu, itu kan bapak-bapak pasti bisa bersaksi. Kalau kami, anak-anak, bagaimana kami mau bersaksi? Nah, anak-anak, ini sebuah kisah nyata. Ada seorang anak bernama Alung. Alung ini umurnya 9 tahun. Nah, dia tinggal di mana? Di Tiongkok.
Dia tinggal di sebuah kota namanya kota Makau. Nah, kota itu terkenal sangat indah. Semua orang mengagumi kota itu. Dan setiap sore Alung ini duduk di atas teras. Dia kalau sore menjelang malam dia lihat, wah, indahnya kotaku. Dan almarhum ibunya sudah meninggal, mamanya sudah meninggal. Mamanya selalu bilang begini, Alung, semua alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatur matahari, mengatur bulan, bintang dengan luar biasa. Tuhan Yesus yang menciptakan manusia, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang rambutnya keriting seperti Kevin. Wah, tetapi semua diciptakan Tuhan itu sangat baik. Ya, walaupun ibu juga hitam, Om Martinus juga hitam, tetapi manis. Ya, semua disayang oleh Tuhan. Dan mamanya bilang begini, kamu juga harus mengasihi orang lain. Karena Tuhan Yesus juga mengasihi kamu dan mengasihi orang lain. Nah, Alung sangat senang. Walaupun dia tidak punya ibu, tetapi iman ya, yang ditanamkan ibunya, keselamatan itu hanya di dalam Tuhan Yesus, selalu ada dalam kehidupannya. Dan Alung itu dibesarkan di lingkungan yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Orang Kristennya hanya sedikit. Tetapi mamanya selalu bilang, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Karena di kolong langit ini hanya Tuhan Yesus yang memberikan keselamatan di dunia dan di surga. Dan Alung sangat senang. Tapi apa yang menjadi pergumulan Alung? Rupanya anak-anak, di rumah Alung itu ada patung-patung. Ada patung kecil, ada patung besar. Nah, papanya Alung tiap hari pagi dan sore ya datang kepada patung itu, menyembah patung, menyalakan lilin, memberi makanan, ditaruh makanan itu di dekat patung, kadang buah, kadang roti, kadang telur, kadang daging ayam, semua makanan yang lezat ditaruh di situ. Alung berkata, Tuhan, bagaimana caranya supaya papaku juga diselamatkan? Aku tidak mau papaku masuk neraka. Alung berpikir, bagaimana dia bisa bersaksi kepada papanya? Papanya kalau mendengar nama Tuhan Yesus tidak senang. Tapi papanya sangat sayang kepada Alung. Alung berpikir, Tuhan, tolong bagaimana caranya Tuhan supaya papaku bisa percaya. Suatu hari papanya datang kepada Alung. Alung, papa akan pergi keluar kota, ke kota yang sangat jauh. Kurang lebih 2 minggu papa akan pergi. Kamu tidak apa-apa ditinggal? Tidak apa-apa, katanya. Alung bisa kok menjaga diri? Ya, kamu anak yang pemberani, kata papanya. Kemudian papanya bilang, ini, papa punya tugas untuk kamu. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Ya, Alung tahu. Selain belajar, selain membersihkan rumah, menjaga rumah, Alung juga harus merawat patung-patung ini. Wah, bagus, kata papanya. Papanya kemudian kasih uang dalam jumlah yang besar. Papanya bilang, ini kamu belikan buah, belikan ayam, belikan makanan untuk memberi makan kepada patung. Ya. Kemudian ini diberikan uang yang sedikit. Nah, rupanya untuk patung itu, makanan patung itu papanya kasih uang kurang lebih 600.000. Tapi Alung cuma dikasih 100.000. Nah, yang 100.000 ini untuk kamu. Kalau kamu mau pengen jajan, ya, wah, Alung sedih sekali. Ya Pak, katanya. Dan akhirnya papanya pergi. Setelah papanya pergi, Alung melihat uang itu. Masa untuk patung 600.000, untuk aku 100.000. Akhirnya, waktu papanya sudah pergi, Alung juga pergi. Dia kunci pintu rumahnya. Dia pergi ke satu tempat. Dan waktu dia masuk ke tempat itu, anak-anak senang sekali. Rupanya ada suara anak-anak, Koko Alung, Koko Alung. Rupanya Alung dan mamanya sering ke
"Ibu, ini ada uang 600.000 untuk tambahan makan buat teman-teman di sini." "Terima kasih Alung," kata ibu di situ. Ya, kemudian Alung pulang. Apa yang dia lakukan? Wah, dia lihat patung-patung itu. Apakah seperti pesan ayahnya? Diberi makan? Tidak, anak-anak. Dan Alung berdoa gimana caranya. Akhirnya tidak terasa 2 minggu hampir habis. Kemudian di hari yang ke-13 papanya telepon, "Alung, besok papa pulang. Jangan lupa papa pulang semua harus beres." "Oke pak," kata Alung. Dan apa yang dilakukan Alung? Dia pergi mengunci rumah, dia ke pasar, dia beli kacang hijau, dia beli susu, dia beli buah. Nah, kemudian dia cepat-cepat pulang. Dan dia memasak bubur, ya cepat-cepat dia masak. Karena besok pagi-pagi pasti papanya pulang. Dan apa yang dilakukan anak-anak? Wah, Tuhan memberikan hikmat kepada Alung. Alung mulai memegang patung yang paling besar ini. Tongkat yang di patung itu dilepaskan. Kemudian tangan patung ini dipatahkan. Kemudian patung yang kecil-kecil digulingkan. Dan apa yang dilakukan oleh Alung? Dia menyiramkan bubur ke semua patung-patung sehingga meja patung-patung itu berantakan semua. Apa yang dilakukan oleh Alung? "Tuhan, tolong saya. Besok kalau papa saya pulang, sertai saya supaya saya bisa berbicara, menceritakan perbuatan Tuhan kepada papa saya. Dan papa saya percaya kepada Tuhan Yesus." Akhirnya Alung tidur. Besok paginya, pagi-pagi, Alung sudah bangun. Dan dia mendengar suara klakson. "Tit! Papaku datang." Ternyata betul, papanya naik taksi. Kemudian Alung membukakan pintu gerbang, papanya masuk. Waktu papanya masuk rumah, dia tidak tanya, "Kamu sehat enggak?" Tidak. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Papanya langsung masuk ke ruang tengah. Dan kemudian papanya lihat, "Bagaimana Alung?" "Lihat itu pak," katanya. "Itu tadi malam patungnya berantem pak. Patungnya rebutan bubur. Lihat itu pak, yang paling rakus dia makan bubur itu. Dan semua patung itu berantem, ada yang tangannya patah, ada yang mulutnya penuh bubur. Mereka berantem, mereka saling memarahi, ribut sekali." Kata Alung. Papanya bilang, "Hai Alung, kamu ya, mana mungkin patung bisa rebutan bubur? Mana mungkin patung bisa merobohkan lilin? Mana mungkin patung bisa berantem dan mematahkan tangan atau kaki patung yang lain?" Alung berdoa dalam hati, "Tuhan, aku mau bersaksi." Kemudian Alung bilang, "Papa, benar patung itu tidak bisa berbicara." "Iya." "Nah pak, patung itu tidak bisa makan bubur, tidak bisa makan apapun, tidak bisa berbicara. Kenapa papa menyembah kepada patung? Patung itu tidak bisa menyelamatkan papa. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan papa. Di dunia ini hanya satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang bisa menyelamatkan orang berdosa seperti kita." Dan waktu papanya melihat patung-patung itu, dia memegang tangan Alung. Dia katakan, "Benar anakku, ternyata selama ini papa salah." Dan apa yang terjadi anak-anak? Papanya memeluk Alung. Dan papanya bilang, "Doakan papa." Wah, Alung senang sekali. Kemudian mereka berdua berlutut. Alung mendoakan papanya, "Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini papa tidak lagi mempercayakan hidupnya kepada patung-patung, tapi papa mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat satu-satunya di dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong papaku supaya bisa belajar tentang kebenaran. Amin." Nah, Alung senang sekali, papanya juga senang. Dan Alung katakan, "Pak, besok kita ke gereja. Kita
ketemu Pak Pendeta, Papa akan berbicara dengan Pak Pendeta, Papa akan didoakan oleh Pak Pendeta. Papanya katakan, iya Alun, kamu anak yang pintar, kamu diberkati oleh Tuhan. Kenapa Alun seperti itu anak-anak? Karena Alun percaya bahwa di dunia ini satu-satunya yang bisa menyelamatkan hanya Tuhan Yesus. Dan Alun berani menceritakan perbuatan Tuhan Yesus. Dia katakan kepada papanya, Tuhan Yesus itu juru selamat. Karena dia sudah datang dari surga, dia datang ke dunia mencari orang berdosa, dia mati di atas kayu salib, dia bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, menyediakan tempat untuk orang yang percaya. Nah, itulah anak-anak berita yang harus disampaikan kepada semua orang. Yesus turun dari surga, datang ke dunia, menjadi manusia, dia disalibkan, dia mati, dia dikuburkan, pada hari yang ketiga dia bangkit, kemudian dia naik ke surga, menyediakan tempat untuk orang yang percaya, dan akan datang menjemput orang yang percaya. Maukah kita seperti Alun menceritakan perbuatan-perbuatan baik Tuhan kepada semua orang? Wah, pasti mau. Evan mau, Kenzo mau, siapa lagi? Barney, siapa lagi? Oh, siapa lagi ya? Piero, siapa lagi? Abel, siapa? Evia, oh siapa lagi? Elia. Wah, banyak juga ya. Kita mau menceritakan kabar baik kepada semua orang. Siapa lagi? Gaby, siapa? Billy. Oh, semua anak-anak ternyata mau menceritakan perbuatan Tuhan, ya, bersaksi kepada orang lain. Caranya gimana? Lewat perkataan kita, lewat kita tidak suka mengganggu teman, tidak suka berantem, kita baik kepada semua orang, orang akan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, seperti ayat hafalan minggu lalu, Mazmur 118 ayat 17, aku akan menceritakan perbuatan Tuhan. Siapa? Aku. Siapa namanya? Kevin. Siapa namanya? Evia. Siapa namanya? Piero. Akan apa? Menceritakan perbuatan Tuhan. Mari kita berdoa. Semua sukacita ya. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dari cerita ini kami belajar. Tuhan Yesuslah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kami semua. Tolong kami percaya kepada Tuhan Yesus. Tolong kami juga menceritakan Tuhan Yesus kepada semua orang. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, silakan Om Martinus. Terima kasih Bu Fatih. Bagaimana anak-anak? Sudah dengar cerita tadi ya? Harus berani menceritakan tentang kebaikan Tuhan lewat pengalaman adik-adik. Apapun yang adik-adik sudah pernah ditolong, itu datangnya dari Tuhan lewat entah dari papa mamamu, entah dari temanmu. Nah, kalian harus belajar mengasihi, belajar menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada teman-teman, bahkan kepada mama papamu ya. Baik, Om Martinus akan ngajak memuji Tuhan, menyambut firman Tuhan lagi. Ini nyanyian baru, lagu baru ya. Minggu lalu sudah. Oh, minggu lalu. Beberapa minggu yang lalu lagu ini sudah dinyanyikan. Ya. Kita ulangi lagi bersama-sama ya. Tuhan Yesus, aku berjanji. Saksi bagimu, akan
sekarang kita memberikan persembahan. Kita angkat satu pujian. Persembahan kami, persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terima dengan senang hati. Ya, dari sudah berikan persembahan. Sekarang Martinus ajak semua berdiri. Kita tutup ibadah pagi hari ini. Ya, kita ulangi lagu tadi, Tuhan Yesus aku berjanji. Semua berdiri ya. Tuhan Yesus aku berjanji jadi murid-Mu yang setia. Rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akan iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia padamu. Tetap setia, tetap setia padamu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan atas anugerah pertolongan Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Semuanya kami kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Berkati anak-anak ini ya Tuhan Yesus yang sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau mengajarkan untuk bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan. Ya anak-anak ini ya Tuhan, supaya mereka berani dan tidak pantang mundur, sehingga mereka terus maju ya Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati Bupati yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau tetap pakai dia terus sampai Engkau datang kedua kali ya Tuhan. Terima kasih dan berkati anak-anak yang Tuhan, sekiranya ada yang sakit, kami menyerahkan mereka yang sakit ke dalam tangan pengasihan. Engkau jamah dan Engkau sembuhkan ya Tuhan, supaya minggu depan boleh beribadah kembali walaupun melewat stream ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa.